walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pengajian. Saya kurang tahu ini yang apa yang ke-109 katanya, itu mulai dari dimulai oleh Romo Mal tahun itu sekitar 109 itu minggu sekitar itu ada. Ya, begitulah. Sekitar itulah. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, agama itu katanya, saya tadinya kurang begitu paham ketika agama itu disebut atau Islam itu disebut multidisipliner. Artinya Islam itu adalah sesuai dengan sepanjang zaman. Tapi tiba-tiba kita orang Jawa, khususnya mobil khusus orang Jawa, kita dikejutkan oleh kebaya dan lain sebagainya. Itu adalah haram dan itu adalah budaya bid'ah yang tidak ada dasarnya. Nah, seperti itu, termasuk itu dakwahnya Wali Songo yang sudah diakui oleh di Asia Tenggara ini adalah itu termasuk juga hal-hal yang bid'ah. Nah, disinilah kita akan menggali hal-hal yang seperti itu, bahwa agama itu adalah harus kontekstual, akan seperti itu. Jadi hingga kita bisa mengikuti tentang hal ini. Tapi saya kira kalau orang Jawa memang semuanya sudah punya alasan dan sudah tahu. Tetapi ketika orang seperti saya yang lahir, saya masih umur 19, 18, saya kan kurang paham juga gitu loh tentang budaya-budaya seperti itu. Alhamdulillah ada guru kita, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, kita dapat barokah dan manfaatnya daripada guru kita. Selanjutnya kepada Romo Kiai Wahid Purwanto, saya persilahkan untuk apa lagi? Orang lain kewargennya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita berdoa salam wali biadab kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, saya jawab. Di sini saya jualannya alhamdulillah bukan sambal botolan ya. Saya di sini sambal ulek. Yang sampai tawarannya tadi kan multi dimensi apa. Saya tuh masuk multi ulekan, jadi ya ini itu kan balik lagi karena ini adalah pesantren, jadi saya pakai ngajarnya yang dasar-dasar aja. Ya silakan, yang sambal ulek monggo, yang sambal sasetan monggo, sambal botolan ada gitu kan. Ya apa gitu kan. Yang pengen kontekstual, yang tekstual monggo gitu kan. Bicara tentang kontekstual, ya ada juga yang bisa dikontekskan gitu kan. Ada yang tidak gitu kan. Ada yang tidak. Aku ya dulu ma'ilati wujudan. Oh ada kayak mau ada, tetap ada ilat. Apa sih ilat di situ? Maksudnya hikmah masruhnya. Ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Apalagi yang qat'i udah jelas, nggak bisa dirubah-rubah. Itu. Apalagi kalau kita misalkan ngomong agama itu adalah budaya, wah rame itu. Itu rame itu kalau itu agama jadi budaya. Pada ujungnya kan nantinya kan begitu. Pak Quraisy habis sudah mengatakan sih, agama itu adalah keberagamaan atau keberagaman akhirnya. Filsafat tinggi gitu. Banyak sekali tasawuf-tasawuf yang tinggi yang kita tidak bisa mencerna. Ya sudah, kita ikuti saja gitu. Karena kajian tafsir, ya monggo sekalian dibaca aja Bismillahirrahmanirrahim.
dari ayat 13 ya, dari 12 sampai dibaca aja tuh tabarukan sampai 63. Lumayan 50 ayat, baca aja lah. Tadi liwat aja. Jadi 12 sama? Iya, karena isinya sama. Oh, 3. Isi dari ayat 12 sampai ke 65 itu isinya sama. Hanya redaksinya berbeda-beda. Intinya, kalau kamu tidak nurut, ya keceblos. Kalau nurut, sini. Itu intinya cuma dari ayat itu tuh. Saya baca itu. Kalau beriman, kok orang Islam hanya bicarakannya hanya kalau nggak beriman, kafir, tidak beriman, beriman, itu saja sih kok nggak ada maju-majunya. Lah, karena masalah itu kita mengatakan beriman itu sudah maju. Kenapa sih mereka dikatakan jahili? Karena tidak beriman, gitu kan? Sudah maju. Cuma kadang-kadang tidak diiringi dengan perilaku. Apakah perilaku modern itu termasuk maju? Ada yang mengatakan modern itu asal katanya dari mudirun. Toro mudiru bahwa mudirun membahayakan, ada itu. Tinggal ilmu otak-atik kok. Modern adalah sangat membahayakan. Ya, banyak sekali gangguan-gangguan. Itu sudah biasa kalau zaman saya. Ayat-ayat kemarin kamu diledek, diece. Sampai sekarang saya hari ini tidak ngerti Bitkom itu diece. Itu bahasa Arabnya kan al-umlatu al-arrokmiyah. Jadi hanya angka-angka saja. Jualan apa maksudnya? Ini kok ini bisa dibeli dan bisa diuangkan. Apanya yang bisa diuangkan? Gitu loh. Orang jualan hadisnya jelas. Orang jualan ketika masih zamannya tukar tambah. Kita jual korma dengan korma basah. Nggak boleh kata Nabi. Korma yang dijual-jual kan udah kering tuh. Kita jual pakai top ditukar. Nggak ada duit misalkan nggak pakai zaman itu. Kita zaman Rasul pakainya kan alatnya kan masih bukan itu pakai alatnya alat tukar. Mas. Ya barang dengan barang gitu kan. Di sini. Padahal Yahudi sudah mulai menghimpun ketika itu. Sekarang masuk kepada Bitcoin berkurang orang Islam kurang. Ya silakan itu yang untuk saya enggak gitu. Karena itu kan bahaya dan membahayakan. Silakan aja nih. Saya ngomong kepiting haram tetap. Sampai doyan kepiting monggo. Saya Syafi'i. Bab itu tuh Syafi'i saya. Sampai doyan bukan Syafi'i. Monggo silakan kepiting gitu kan. Sampai tutup doyan ya silakan. Apa lagi? Kiriman. Orangnya mana? Dari Bu Aminah. Ya, orangnya mana? Datang, udah pulang. Itu masih di sini. Ya udah suruh ke sini. Kamu cium tangan dulu. Oh siapa? Iya. Oh ya udah. Salam mama. Ya, ya. Kasih anunya. Ada enggak itu? Cewek terus ngomong. Ya terserah gitu. Mau silakan. Kalau uang asing itu namanya al-umlatul ajnabiyah. Ini al-umlatul rahmiyah. Lagi rame ini banyak kue. Mau puasa. Tadi pagi dibahas militer. Nah, itu loh. Nampaknya jenderal kayaknya kita diskusi yang ini banyak. Nanti diskusi kita nggak ketemu lagi kan. Pengennya sih gitu kan. Saya tuh pengennya ngaji itu bukan untuk diri tapi diamalkan. Amin. Itu diamalkan. Psikolog.
Ini istiqomahnya nanti aja lah, diamalkan aja nanti keluar istiqomah. Ini untuk menjadikan ini saja, ini bagi yang jarang ke sini saya terkaget-kaget, mungkin gitu kan. Udah cepet bener. Untuk mempertahankan, jadi sorry kita jajah. Untuk mempertahankan jadinya segini, riadohnya itu 5 tahun dengan di Khamsatun Udbibiyah. Berjudul ini lah. Nggak usah pakai teori-teori nanti dulu. Dengan di Khamsatun karena begini. Saya berbagi rasa dengan apa dulu. Sudahlah sampai yang keluar kemanapun karena itu. Dunianya itu saya coba 5 tahun untuk kesini tidak bisa goyang. Kira-kira yang 5 tahun yang lalu, kalau sekarang sudah 8 tahun, mampu enggak? Kalau ada yang mampu saya serahkan, saya pasrah gitu. Loh gak gampang itu tiap malam Jumat datang ke sini. Itu akhirnya upaya menjadikan. Saya nggak ngomong sombong, apa silakan. Semuanya amalnya apa, bukan amalnya saya. Apalah artinya saya nggak ada apa-apa, gembel necis saja. Udah gembel necis. Kelihatannya aja ini necis kan, benar gembel. 40.000. Nah, kan apa tuh au-au. Dikit nih, au. Dikit nih. Dikit. Ya, jadi ini juga merupakan uswatun hasanahnya Abah Nuril. Tinggal sampean nantinya melanjutkannya bisa enggak. Berat tuh putusannya. Ya sudah kalau bikin pesantren tadi kan begitu. Mau dibikin madrasah enggak bisa saya bilang. Masjid tidak musola awal musola. Mau mikir kan yang punya yang nggak ada tanahnya tuh mikir oh ya saya panas sekitar ini. Ya mudah-mudahan saya masih bisa ada pun gitu kan. Kontrak lagi, nggak tahu berapa tahun lagi kontraknya itu. Tapi lagi sejak mulai diganti Yasin Fadila udah berapa tahun? 100 tahun. Nah, lebih udah ngebul kok ini udah pada gambarnya udah ganti gitu Pak. Malah sekarang ya dikatakan musola bagaimana, dikatakan museum bagaimana. Bentar lagi tumbak tuh di sini banyak tumbak. Kemarin kan keris. Ini museum. Nantinya dari Padang itu dari apa Pak Daruyung dari Padang ada kerajaan sih kan? itu kerajaannya kerajaan apa di Padang? Tidak enggak ada. Soal Islam nih. Langsung. Aslinya Thailand itu ada suku. Kiai siapa Mesir. almarhum Kiai Maskuri? Siapa Kiai Sorry Mas Ruri. Guru Maskuri? Jauh-jauh Semarang. dari Semarang sampai di sini cuma perdamaian. Udah duluan. Gitu. Saya sih berharap kalau ini udah ada ganti Nuril apa, baca doanya sudah kayak apa, ngereng-ngerengnya udah bisa kayak apa. Sering digebugin. Kedengeran. Ini nanti saya bisa ke Ujo Ramli, rombongan liar. Nah, bukan kitab yang berbeda. Ya itu jadi itu tadi dari ayat yang sekian setelah saya baca isinya begitu silakan dibaca tabarukan atau karena sudah malam ya maka silakan ke surat ke ayat 74. Ya cepat khatam gitu maksudnya ngaji itu. Kan ngajinya para dewa semua ini. Kataman. Kataman kepala sapi. Cerita Nabi Ibrahim. Dewa. Ini berapa orang sih di sini? Orang bolak-balik lama-lama. Sekarang sudah dikenal pesantren Soko Tunggal itu dengan
wiridan ya sinfatilahnya. Ada yang nanya, ada orang ngerti bahasa Arab kan, tapi nggak ngerti maksudnya riyadhah. Bayangkan ya riyadhah itu di sini punya apa? Kalau petinju punya apa? Sasak. Sasana ya. Sana. Iya punya, ada sasananya di sana. Ada di sana, bukan tinju, bantingan di sana itu pakainya gitu kan. Karena riyadhah itu kan. Ya riyadhah, kalau menurut saya tadi kan ya nggak apa-apa lah seminggu sekali dilatih hati-hatinya. Ya, gentak-gentak gitu, walaupun seminggu sekali. Setelah itu maksiat lagi ya nggak tahu saya. Manusiawi. Tapi yang jelas kalau malam Jumat dipanukan waktunya pada maghrib sampai dengan jam 10 untuk kita pikir bareng-bareng. Ditambah lagi sekarang kalau malam Selasa, ngebul itu. Malam Senin juga, Pak. Malam Senin ya, malam Senin. Malam Senin oleh malam Selasanya yang Ngebul kalau ada makanannya. Hebat tak kita kalau di sini. Itu kalau dikelaskan itu sudah solikin. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar. Itu kan tadi bahasanya ini peninjau, pengamat ini. Mau dibuka tadi kan asalnya kan saya sempalan dari PKS, sumbu PKS atau PSK terserah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Wa idh qala Ibrahim, terjemahannya hebat tadi itu. Wa'lam, ya. Padahal wa idh qala ada yang dibuang kan, wa'lam. Ketahuilah, ada di sininya wa'lam, ada. Tapi terjemahannya wa idh qala wa'lam kan. Artinya ayat ini tekanannya tinggi sekali. Ada model kalimat dalam bahasa Arab itu objeknya didahulukan. Itu ditakid kayak sampai ngomong iya karena abudu. Objeknya hanya pada. Maka tulisannya kan, terjemahannya kan hanya pada mula gitu kan. Dulu waktu muda kan begitu kirim suratnya kan begitu. Hanya pada mula cintaku di atas segala-galanya. Cintaku sehidup semati. Awakmu mati, aku orang garap modal gitu kan. Li abihi ini dibayangkan. Jadi ada istrinya itu muslim, suaminya tidak muslim. Fir'aun, ya kan? Ada suaminya muslim, istrinya nggak muslim. Apa? Nabi Lut, apal katanya kaumnya Nabi Lut apal. Yang ketiga adalah sama-sama muslim itu. Jadi ada orang tua itu bisa biologis, bisa ideologis. Kalau ada PKS di sini berarti kan itu ideologis dia.
biologisnya sebetulnya NU gitu. Ada Madura ya biologis dong, agamanya NU Madura itu. Kalau ganti agama Ada menyeberang menjadi PSK lain lagi urusannya. Dan yang sananya sekarang jadi biru, yang sananya coklat kalau nggak salah sekarang itu stripnya coklat apa marun saya nggak ngerti. Sekarang dalam dunia politik sekarang karena saya mengerti sekali sekarang dele besok tempenya mahal karena delenya murah gitu kan. 11.000 ya sekarang dari 9.000. Calon dewannya Pak. Ya. Calon DPR apa dewan mulai? DPRD masih itu dia mau nyalon ya masih. bagi yang disuruh-suruh ini Masih beli pedes. suruh datang ke Ini pagi. kan mungkin kalau sampean gitu ya untungnya bapak sampean itu orang muslim ya. Sampean kan Islamis satu turunan aja gitu kan. Coba kayak Islamnya Nabi Ibrahim. Bapak sampean mungkin dicaci maki mungkin. Paling tidak dikritik terus. Ini kan kritikan seorang anak terhadap bapak. Dalam bab akidah boleh. Dibalik itu gitu kan. Boleh. Wa qala Ibrahim li abi Azar. Pak, kok sampean kok menyembah kepada patung-patung sampean yang sampean bikin? Kalimat Azar. Itu ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu bapaknya namanya Azar. Ada orang mengatakan tidak, namanya bukan Azar. Ada yang mengatakan kalimat Azar itu adalah salah satu dari patungnya itu namanya Azar. Tapi yang jelas bapaknya Nabi Ibrahim itu tukang kayu yang bisa buat patung. Kota yang dia tinggalnya antara bapak dan anak itu namanya Ur Kasdim, adanya di Mesopotamia yang sekarang jadi Irak, antara Irak dan Persia, daerah situlah saya nggak tahu. Kalimat Ur Kasdim itu menjadi kata dasar daripada Yerusalem. Ketika Nabi Ibrahim pindah berangkat ke tanah yang dijanjikan namanya Ur Salim menjadi Yerusalem. Cakepnya kan gak bisa cakepnya Inggris. Iya kan? Kalau kamu sampai saya telah pergi ke Tokyo. Kalau Tokyo di Solo itu namanya orang Tokyo. Tokyo. Oh iya. Tokyo. Asal itu cerita tentang bapaknya. Sudah asnaman alihatan, saya kebayang sampean kalau pergi ke Topekong atau ke Kelenteng di Tuban itu segede-gede gini nih di dalam kelentengnya, ada yang 60 meter yang nggak boleh itu di Tuban. Dirobohin. Apa Otong Bekyo begitu namanya kelentengnya. Saya pernah itu subuh azan di situ. Saya sampai gemeter, ya Allah, seumur hidup saya nggak pernah azan di mana-mana, saya nggak pernah azan gitu kan. Orang sholat aja jarang, itu azan. Jangan sering-sering sholat. Itu azan di situ. Jarang. Tapi bukan di makbat ya, jadi menuju arah ke sana itu bangsa asnamnya itu banyak sekali di Tuban itu. Itu sampai gemeter itu. Ya baca hayya 'alas shalah itu di depannya itu. Tapi itu merupakan suatu kemenangan buat saya. Jadi program daripada Ibu Nuria ketika mengadakan sahur keliling adalah merupakan suatu kemenangan. Kalau saya mengamati, coba bayangkan kita seorang muslim masuk ke kelenteng, tenang lagi azan, ente boleh nggak engkau masuk masjid terus begini-begini? Kayaknya disambit sebelum masuk aja masih copot sandal katanya. Kayaknya gitu loh. Kalau enggak kebaktian di masjid
Iya, masuk ke gereja walaupun itu hanya ada tempatnya di samping, bukan tempat. Saya nggak mau di tempat peribadatannya. Masuk di sana melakukan kegiatan. Sebetulnya saya melihat selama beberapa tahun saya menghampiri mendampingi, karena itu amanat Gus Dur saya waktu itu tuh. Ceritanya saya mendampingi Ibu Nuria itu karena diamanatin sama Gus Dur. Waktu masih hidup, Gus Dur ngomong engko, nek aku ndak ono dibantu ya ibu itu. Saya ngecap, ibu sinten? Ibu yang mana? Ibu yang biasa ngaji di gazebo dengan kamu. Oh tak kinten wonten ibu muda lagi. Ngomong apa? Waktu cari penggalian katanya. Ya udah gitu kan. Oke, insyaallah. Nah setelah beliau wafat, saya disuruh cerita apa yang diomongkan itu. Akhirnya saya mendadak diangkat menjadi pas pampres. Menggolong. Spesial pasukan pengawal hanya bulan puasa. Pas pampres di atas di bawah kendali saya. Wah, kenapa begitu? Panggil yang kecil-kecilan tunggu di sini. Siap. Kalau nggak suruh push up, gitu kan. Kita tidur, kalau tidur itu dijaga. Jadi saya kamarnya sama-sama sama driver, nggak mau dipanggil supir. Salam yang biasa kabar Ibu Nur itu, Pak jangan panggil supir dong, driver, oke lah. Driver itu keren. Masuk kalau orang Tegal orang supirnya supir aja. Gitu. Biar keren lah Pak. Yes. Waktu data sekolahnya saya gitu kan. Paling tidak berangkat atau tidak berangkat kan tanggung jawab saya. Bayarannya di bawah kopral. 2,5 loh. Iya. Belum 2,5 waktu itu masih 500. 2,5 kan setelah SPY. Baru SPY naik baru kita ongkosnya ditarik 250. Emang apa? Lumayan. Itu kan ongkos demo. Ya itu. Ini aroka wa qaumaka min dhalalin mubin. Ini kalimat kenapa diganti ini roa itu? Kalimat aroka. Dia lihat langsung atau diperlihatkan. Subhanalladzi bi'abdihi. Asro bi'abdihi. Asro apa saro? Berjalan apa dijalankan? Melihat atau diperlihatkan, nantinya itu bahasanya gitu. Di sini aroka, atau ini aroka fil manami. Tadi yang dibaca apa? Ente yang bukan yang sholat maghrib atau sholat isya, cerita tentang Roa itu akadasar. Nah, roa itu Akadasar. ahasasara. Roa itu. Macam-macam apakah nanti ceritanya bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dalam rangka mencari tentang Tuhannya? Ente sih sudah langsung percaya masuk billahi wa malaikati wa kutubi wa Nabi Ibrahim Tuhannya tidak tahu. Secara teologi dulu Bilal itu tidak ngomong Allah, pakainya ahadun, ahad. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhan yang mana itu juga masih tanya. Ente kan sudah enak kata dia, darah ibu ya obir, ini ingkat, dan udah begitu. Bapak saya ditiban batu lagi kan? Ya kan wiridan kalau sama kiai begitu, saya berkali-kali kalau sama kiai dia sepuh bener. Saya manakiban di Gresik sama kiai Azan Ali. Ya itu baca manakib Abdul Qadir kan udah kopi-kopi, bakal gitu. Baca itu sampai subuh.
Ya begitu. Wirid itu perasaan bacaan udah selesai, udah selesai. Pernah sholat hajat rame-rame, imamnya nggak ngomong. Aturannya ngomong, nah di sini saya yang mimpin, nanti setelah Fatihah bacanya ini biarkan. Nggak ngomong, tentu Allahu Akbar. Ya kita saatnya ngikut Allahu Akbar. Baca kuliah nggak kafir udah pegel. Katanya kuliah dulu biasanya kan, akhirnya kan tangan. Terus saya makan. Karena yang udah batal semua setara. Santri dari zaman dulu itu, sampai sekarang sih enggak. Makanya apa kalau ini kan cuma belum tahu aja riatonya apa yang istilahnya mirip panjang jimat, mecen itu. Ngarot wa qaumuka fi dhalalin. Pak, delok nih. Lihatlah. Tonggo-tonggomu itu kabeh dalam dhalalin. Terus wa kadzalika nuria. Kalimatnya diperlihatkan atau melihat sih? Dia diperlihatkan langsung dengan kaum Nabi Ibrahim atau dia diperlihatkan dalam mimpi? Malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin. Itu ada rahasianya sendiri. Nampaknya Nabi Ibrahim itu diimpikan dengan kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia seorang filsafat yang datang ke tanah lapang. Hebat dia. Buatannya Allah itu. Mama kholaqtu hadza. Apa hadza batila itu lupa lagi saya. Kalau yang Quran boleh enggak lupa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu gara-gara sariawan aja gitu kan. Kita pilek. Sariawan akhirnya bisu-bisu gak karuan-karuan. Padahal yang punya keistimewaan barangkali dengan sariawan itu. Waliyakuna minal mukminin. Dalam perjalanannya Nabi Ibrahim melihat atau dilihatkan supaya dia itu menjadi orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, bahwa Tuhan itu Allah. Nanti sebutannya Hanif wa ma ana minal musyrikin. Islam dulu namanya, agamanya namanya Hanif. Apa itu Hanif? Wa ma ana minal musyrikin. Lawan yang musyrik itu Hanif. Cuh. Itu begitu dulu saya pernah mondok budak. Namanya Kiai Mustamid, katanya Abdullah Abbas, Mustamid Abbas. Ya begitu kalau subuh menjelang subuh. Saya sudah santrinya cuma 3 sesaudara cuma mondok di situ. Di tempatnya bukan di tempat Abdullah, saya di Mustamid. Ya ini bangun. Ya saya langsung gelar sajadah barbar asyhadu an la ilaha illallah. Kopiahnya miring. Itu kan langsung itu kan. Sebab itu karena saya mondoknya di rumahnya. Alhamdulillah. Anaknya Majid, anaknya Jainuddin, terus pada sembahyang subuh kabeh tenan. Begitu loh, nah, kalau nyautin berarti saya batal. Untuk lagi iya, merem lagi gitu kan. Paling nanti besoknya ditanyain. Subuhan bicara, subuhan loh. Rombongan mana sih? Apa? Anu lekok.
ketika zolama gitu mulai gelap itu udah lama pakai jarum. Ada yang mengatakan kalau malam itu Nabi Ibrahim kayak orang gila. Ada yang mengatakan bahwa jannah lain. Jannah itu kemajnun itu jannah. Ada yang mengatakan ghoba. Kalau orang-orang gila itu ditutupin akalnya. Ghoba yang itu. Atau tidak, itu terserah saja mau menafsirkan. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim kalau sudah malam, kalau saya kan sudah malam, mari berangkat ke depannya Cipinang. Ro'a kau kabar melihat bintang. Kalau saya kan enggak, kalau majan lalu kira ke Cipinang. Ro'a bancian. Banci lagi. Lu kerjaannya diajarin itu. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Qala hadza rabbi. Apa yo iki Gusti Allah itu? Kinclong bulat begitu kan. Apa ini gitu kan? Coba mencari enak sampai dengan saat turunan sudah beres semua kan. Tinggal ngelakuin aja masih tetap nggak bisa. Nabi Ibrahim Nabi mencari Tuhannya. Di Quran loh ini, bukan di buku komik. Qala hadza rabbi falamma afala malakutas falamma afala qala la uhibbul afilin. Terus falamma ra'a syamsa falamma jana alaihi ran qala hadza rabbi falamma afala fala yuhibbul falamma ra'a al-qamara basihan. Tadi bintang kelap, sekarang qamar. Qala hadza rabbi falamma afala qala la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ya Allah, tunjukkanlah kalau sampean tidak menunjukkan atau kalau saya tidak dapat hidayah dari sampean, saya akan tersesat. Bagaimana gundah gulananya Nabi Ibrahim? Ente ditolak cintanya jadi kebergan, tolak cinta gitu kan, ngetel lagu, semuanya cocok semua. Sakit terkau di sini cocok lagi. Nyetel lagu Prabu Patah Hati kan, sakit hati, lagunya plus itu, sakit hati karena salahku sendiri kamu. Perasaan tenda biru, kata-kata gelas kaca itu. Siangnya lagi malam maru asamsa, terang gede lagi siang. Qala hadza rabbi. Qala hadza rabbi. Hadza akbar, lebih gede lagi dari bintang ke bulan ke matahari. Opo yo iki? Mungkin udah kita nggak cari tentang Tuhan, cari tentang kehanaan kita. Kita nisbatkan saja ketika sampai dalam mencari sesuatu. Apa ini ya? Jodohku, ya kan? Apa ini ya? Jodohku. Wah, ini lebih mantap. Anaknya Habib Sugi terbaik. Wah, itu apa ini gitu. Sama perjalanan. Adanya Habib. Wah, adanya Habib, namanya Habib gitu kan. Terus qala ya qaumi inni bari'un mimma tasydun. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim dapat bertunjuk. Saya mencoba melepaskan dari itu dalam Ibrahim mencari Tuhan. Kita juga dalam mencari kebenaran akan terjadi begitu. Satu ketemu dua, terus ini kita berusaha gitu. Ini baru ketemu mau bintang itu udah hebat gitu.
Cobalah gitu kan. Jadi baik-baik jangan tanggung-tanggung. Tapi baik-baik berucap apa? Oh ya kau bikin ibadah mimma tusyrikun. Ternyata Ibrahim, saya kok gak sama dengan orang-orang di sisinya orang tua kita. Alhamdulillah, saya menunjukkan Allah itu ada. Ini wajahtu ini. Sumpah setia. Sampai mengatakan ini wajahtu wajiyahilladzi fataras samawati. Berapa kali itu dalam satu hari? Minimal 5 kali ya. Kalau itu doa kita itu dibaca. Ini baru aku manok mantep melok moro tuwa. Ini wajahtu wajiyahilladzi fataras samawati wal ardh. Pengen rezekinya banyak. Terus saya juga sama nasihatnya kepada saya aja gitu. Saya kan pengen rezeki banyak juga. Tapi yang dibaca bukan ayat rezeki. Doanya tetap aja Allahul kafi wa qasatul kafi kabanil kafi ya cukup buat susah jadi suci. Coba minta wa tu'if lana tetap. Iya, innana do'aibun, ini do'aibun. Saya ini hamba yang papa, kuatkanlah. Beda lagi kan. Itu kan doanya buat ente. Buat saya lain lagi. Ini do'aibun. Faqawwina. Ya itu harus ada syaratnya, pakai ginseng. Ya kan? Wah, ini pakai ginseng. Kopi campur ginseng baru kopi. Kami nggak tahu. Ginsengnya nggak ada, amblas lagi. Berwajeng. Saya nggak ada berwajeng ya sama aja gitu kan. Nggak ada yang bisa seumur dengan saya sih. Alhamdulillah sampai masih sehat-sehat gitu kan. Nanti sampai kalau sudah umur 65, saya sudah ada di surga sampai sebut sama saya, baru percaya. Oh iya, berkawati dulu ngomong kalau udah umur 65 itu kencing aja susah. Maksudnya susah dikeluarkannya gitu kayak burus masuk ke dalam. Ngomong apa kamu nanti sudah begitu. Kalau punya Saya ngomong gini. kalau yang punya yang muda dia. Dia masih muda sih. Kalau kencing kayak Dimas banyak saudara. Cincin berowek. Dimas nanti kalau sudah sembuh susah repot mas. Maka cepet-cepet sekolah sudah ada rapi, nggak mati baru gitu kan. Ini wajib adalah batas sama wajib. Hanifan. Apa itu hanif? Wa ma'ana minal musyrik. Nggak ada agamanya Islaman itu namanya agama hanif. Apa pagan? Paganisme itu yang apa? Sama pagan. Apa? Aliran paganisme itu yang menyembah berhala atau yang tidak menyembah berhala? Ditanya Nabi Ibrahim. Wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaum, tetep ada yang menghujat. Mentang biasa gitu loh. Sampai kumpul di sini-sini ngaji wirid apa, ada saja satu-satu di sana sini masih ada, biasa begitu. Wah, apa itu wiridan? Yokowi, apalagi yang pakai bahasa Syria. Asmaul Azam yang dipakai di sini. Wah, aliran sesat. Ya monggo saja, saya tidak menyesat-nyesatkan orang kok di sini. Biasa tantangan begitu. Ketika saya mengatakan, sudahlah,
dibikin pesantren yang sebenarnya di sini. Pertanyaannya, apakah masyarakat di sekitar kita ini butuh akan adanya pesantren? Saya 30 tahun ngurusin pesantren. Saya jawab orang Pulau Nangka, apakah perlu ada pesantren putri di Pulau Nangka? Jawabannya tidak. Buktinya nggak ada yang pesantren di situ kok orang situnya. Mahal situ. Jadi apa? Ingat, saya baca sejarahnya Tebuireng. Sejarahnya Tebuireng. Bagaimana Hadratus Syekh menghadap ke pojok sana yang asalnya bukan namanya Tebuireng, namanya Keboireng. Daerah itu adalah daerah pelacuran. Hadratus Syekh niat, ini saya beli tanah ini. Ketemunya sama siapa? Germo. Tebuireng dulunya itu tempat pelacuran. Belinya sama Germo Hadratus Syekh. Isinya yang ngaji, ya Kiai Abbas, Budak, Kiai Solihin, termasuk kakek saya di situ. Jadi kalau tidur itu enak, di sini kan udah atas. Kalau dulu kan geripik apa begitu kan, tumbak itu setiap malam, segitu kan. Tadinya nggak mau Germo itu dibayarin 2 kali lipat, nggak 3 kali lipat. Ini kan akhirnya repot, ramai dengan orang-orang pabrik, karena itu merupakan santapan orang-orang pabrik gula di situ. Bagaimana menggusur itu, tapi tidak dengan kekerasan. Nah, kalau saya ucapkan ada wiridannya, lama lagi saya cerita wiridan Hadratus Syekh. Ntar ditiru sama Robli wirid di sini. Oh, ini tukang bakso pada pergi, tukang ini pada pergi dari sini. Mau jualan sini panas, jangan. Jadi nggak saya tunjukkan di sini wiridannya. Tapi yang jelas dengan cara hilang. Nah, mungkin di sini coba sampai lihat di namanya Fadilah Yasin. Fadilah Yasin itu ada di sana kalimat yang agar supaya orang itu datang ke sini. Coba dicari ada. Kalimat mahabbatan itu adalah termasuk pelaris. Kalau orang nggak pada datang ke sini, sakit aja pakai batu, tapi lemaknya datang. Ya dalam rangka itu ya simpati Fadilah Yasin itu apa? Kata apa? Ketika mengatakan hajatnya kun fayakun, ditanya. Adapun dan jalan-jalan gitu kan, nah mantep-mantep ya nggak tahu itu istilahnya apa. Cerita duet. Ibrahim, sampai yang mau ngecek yang laku, gitu kan? Silakan, gitu kan? Wahada kalau atau haji nunjilah, gitu kan? Fakot ada nih. Saya sudah dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah. Mungkin di sini 10 tahun yang akan datang orang pada mempunyai kita itu sudah kata tidak. Saya fakot ada. Sekarang aja masih belum mungkin gitu kan. Nah, apa? Sekarang orang pada ada liwat sana liwat. Kan belum butuh. Mau Tanjung Priuk ngapain di sini? Ternyata kan enak di sini wiridnya kan daripada yang lain-lain gitu kan. Wiridnya gampang. Likom santun udah ngepul, itu ngepul semua ngepul. Wala akhau kumatusiku nabi. Aku nggak takut dengan berhala-berhalamu. Mau dia ayo. Di depan itunya kan Ibrahim ketika itu kan sebelum mengatakan nanti kejadiannya nanti di Mekah. Apa kabiruhum hada. Itu
kejadiannya kan di Ka'bah. Kalau ini kan masih di Urs Kardim. Illa ayasya Allah bersihan wasi'a rabbikul sayyidina apalah kata zakar kau ya sampean kau yang gak iling-iling gitu kan. Saya sudah ngomong bagaimana ma'akhobu asyratum, bagaimana saya takut dengan berhala-berhala kalian. Makanya kan ada lagi ijazah lagi ilmu tuanya itu ketika Nabi Ibrahim waktu itu dibakar kulibatan wassalamat. Waktu kamu itu jadi sirkus. Nah, sirkus sama lama-lama itu tuh, lama-lama Nabi Ibrahim dobong, apa gitu. Ini mas kalau mau jadi sirkus sama ini itu saya terus. Apa nih baik? Wala taqawun anakum asratum billah malam yunazil alaikum sultan. Sampai datang itu rajamu ke sini. Wa'atul barakna aku bil amri kuntum karena siapa yang berhak diurus Kardim itu? Aku kah? Apa sampean kah di dalam kota urus Kardim itu? Kasdim yang akhirnya menjadi Salim. Nabi Ibrahim berangkat ke Yerusalem, nama yang kota itu dikatakan Salim atau Shalom, jadinya Jerusalem. Pakainya sin tadinya itu ya karena Shalom, bukan Salimun, itu bahasa Arab itu Shalom, kedengarannya Salim. Alladziina aamanu wa lam yalbasu iimaanahum bidzulmin ulaika lahum amnun muhtadun. Saya bersama teman-teman itu sekarang sudah beriman bahwa itu Tuhan itu ada dan satu, bukan Tuhan itu adalah berupa patung-patung yang kamu bikin, yang mana bapak saya juga mensponsori tentang itu. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Akhirnya narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada kesempatan sedikit. Apabila ada pertanyaan, monggo satu pertanyaan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan saya ini bulannya masih Isra dan Mi'raj. Ada hadis Nabi nasihat, intinya adalah beliau menyampaikan tentang as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu Mi'rajul mu'min. iya. Baik dari sudut etimologi atau kata-kata, tata bahasa maupun istilah tersebut, makna yang sebenarnya apakah ada tahapan sholat mi'raj tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-shalah lughatan apa? Dan istilah Lughatan dulu. Iya. Doa kan. Wasilahan ma yuftatahu bitakbir. Hafal semua itu kalimat Syafi'i. Wa ma yuftatahu bitaslim. Segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu namanya salat. As-salatu itu mi'rajul mukmin. Ini kadang-kadang bahasa hadis-hadis begitu kita tidak baca tentang tasbih. Kahnya dibuang. Itu kalam-kalam balik semua. Hebat itu Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul. Kalimat sampean mengatakan anta syamsun, anta badrun. Enggak mengatakan anta ya Muhammad,
Kalbadri bil israqi, tidak kan? Hanya cukup menjemput anta samsun. Kalau orang ahli balaghah namanya kalam baligh. Hebat sekali, tidak menyebutnya secara komplit. Wahai Romli, itu kan kata-kata kasih. Kau adalah Arjuna. Emang enak dipanggil Arjuna? Orang Arjuna itu matanya satu, lihat wayang kulit. Ya Nun? Biasanya nontonnya wayang golek sih yang jorok. Wisna Bayai. Dia senangnya nonton wayang golek. Wayang golek kan dikerobok begini dari bawah. Yang jorok itu kan dalam wayang golek. Eta kumaha aing mah itu robok. Gitu kan. Robok-robok roknya kan gitu-gituin sama dalamnya. Jorok. Dalam Sunda tuh. Main kobel aja. Itu anta samsun. Anta as-sholatu, ada bersolat itu ka, ada kapnya tadi. Kal mi'raj, ada isra, ada mi'raj. Apa ya yang berat itu sampean? Aktualisasi atau pembuktian, orang kan banyak bertanya. Nah ya itu masih, itu kapnya itu hilang. Bahkan ada yang menjelaskan seperti ini ya, izin ya. Karena tahapan sholat itu 3, Ustaz, katanya. Karena salah satu kiai di Jawa Timur itu menjelaskan, pertama adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Meningkat pada as-sholatu Imaduddin. Zikri. As-sholatu zikri, betul. Kemudian tingkatan kalau sudah kama ra'aitumuni dijalankan secara syariat, kemudian bisa merasakan secara hakikatnya. Kemudian zikrullahnya itu melalui sholat itu nyambung usul kepada Allah, baru di situ secara otomatis nanti salah satu dari hamba Allah akan dimi'rajkan ketika sudah takbiratul ihram itu langsung. Nah, iya tapi kan kaf. Ada kafnya di situ. Kal mi'raj itu kan. Itu kan kalau hatinya, kalau takbir itu sudah diawali Allahu Akbar. Ini sih Allahu Akbar keleleran buat di jalan sih, jadi masalahnya. Diobral gitu, Allahu Akbar. Masuk WC, Allahu Akbar. Ngorek lembut, Allahu Akbar. Tidak begitu. Takbir itu kan Allahu Akbar, berarti saya yang kecil. Saya aja gitu sholat itu untung-untungan kok. Masih untung-untungan kita tuh sholatnya. Pak, saya kalau sholat itu pikirannya kemana-mana. Masih kan? Daripada kemana-mana gak sholat. Ya kan masih penting gitu kan. Ya mungkin sholatnya itu bertahap, mungkin ya itu. Bukan sholatnya seperti kita. Ya khusyuk, terus sajadahnya juga halal, yang di badok juga halal. Kita kan nggak tahu yang di badok gitu. Orang makannya sedikit, orang begitu-begitu tuh kan jelas mesti halal. Saya lihat kayak sepuh-sepuh tuh nggak pernah kayak kita. Apalagi di mas, lauk, nasi, lauk, kerupuk, disiram, rebus. Makannya begini, ya jelas halalnya dia enak. Makannya aja begini, cuma 3 kali udah selesai. Saya pernah berhaji sama ulama itu, makannya di Nampan, di Arafah. Nah, entok tak mau segan Nampan kan? Telas wak, ya kebo, begitu dibilang kebo saya. Senampan padahal ya kita tahu makan di Arafah kan seadanya saja, pada ukuran restoran kan ada nasi, ada dagingnya di situ. Siapa kayak itu habis kan. Nah dia biasa ukurannya cukup kan begini, 3 dikunyah berapa gitu. Hidupnya dia itu hanya kamar, jeding, masjid, kamar, jeding, masjid. Dia paling takut sama kamera, bukan sama bedil. Itu kalau masih ada Habib Ali Kuitan,
Udah almarhum juga. Itu sahabatnya Habib Ali. Minta. Saya bisa begitu-begitu aja. Nah itu mungkin itunya dipakai. Orang kita kan asal bacaannya kalau Allah Akbar kan itu kira-kira kan. Rukun qol yang penting putus kewajibannya. Tapi kalau untuk menuju itu kan tidak. Udah Allahu Akbar. Ada kiai itu ketika baca ayat yang sangat imami gitu. Kalau saya sih ukurannya batal gitu loh, ukuran saya ya. Yang udah bangsa syadidul iqab begitu kan. Ya diam lama itu, nunggu gitu kan. Artinya dirasakan kan. Tapi kalau ukuran saya kan batal. Lah kalau ruku atau mau sujud dari ruku mau ke sujud itu mesti nengok di samping itu. Di tepi itu ada jendelanya. Anak-anak kok belum pada jamaah mungkin nengok itu. Saya juga ragu. Ya itu kalau sujud lihat di samping di sana anak-anak pasti keteberkan aja. Tapi dia usul. Nah, mari kita gitu ke mi'raj itu, tapi kaf itu bukan seakan itu mi'raj ke atas itu kita diperlakukan itu. Mungkin kita bisa seperti mi'raj Rasul. Tapi jauh persyaratannya banyak. Saya tuh masih sholatnya yang penting kalau tak sudah sholat dulu sudah coret begitu kan selesai. Tapi wa ma huwa shalah wa ma hiya shalah, kemudian apa itu atar sholat terhadap kehidupan sehari-hari. Ya wallah a'lam. Kan aturan begitu Allahu Akbar timbul tawadhu. Keluar kita jadi lurah, woi, begitu udah woi lagi akhirnya kan. Woi. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Dari sujudnya kita bukratan wa asila enggak. Belum lagi sumpah setianya kan, ini wajah tuh. Baru dikasih baju aja udah dari PKS pindah. Begini bro, jadi saya kemarin itu di kelompok santri bilang santri itu terlalu rajin ngaji, hanya begitu-begitu aja. Banyak yang marah. Yang biasanya itu datang itu paling 40 orang. Nah setelah saya di grup itu ngomong seperti itu udah dipancing semua itu banyak yang datang. Nah dengan banyak yang datang itu tidak kenal dengan itu. Ya saya di sini pengennya memang seperti itu. Jadi misalnya gini, sholat itu kan yang baik itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah kawan-kawan kan sudah menjadikan kebutuhan. Misalnya butuhnya kan cuma duhur sama maghrib sama isya, ya butuhnya cuma itu ya itu kan. Nah, kalau subuh kan nggak begitu butuh ya, lempeng aja sama iya, Tuhan. jadi itulah itu masih tugas Kang Sobari Pak Ustadz Sobari itu untuk Birin. Iya nggak apa-apa. Itu kan ada interaksi. Maksud saya kata jawab itu ada interaksi. ya gitu loh. Ya jangan kayak nurut aja kayak kebo dicangak gitu. Maksud saya kan ada interaksinya tadi kan. Saya ngatakan ya pertanyaan itu saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya gitu kan. Nah, kalau sampean misalkan sampai kami monggo aja. Orang saya itu kalau udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Apa iya sholat saya, hidup saya itu karena Allah. Saya itu masih punya mertua ya karena mertua. Saya itu masih punya orang tua ya masih karena orang tua. Gitu. Bagaimana untuk memasrahkan dirinya? Ya mari kita bareng-bareng. Kalau saya dulu sebelum nikah tuh Romo, jadi kalau suruh jadi imam tarawih kemudian masjidnya agak besar yang di belakang itu banyak ceweknya, ngomong suara enak suaranya. Ayatnya dipilih sama saya. Begitu deh modelnya itu. Ya iya, alhamdulillah masih ada yang begitu, tapi mau sholat lah yang paling tidak. Udah cukup ya. Artinya ada peluang itu kayaknya. Oh ada, semua bagaimana kita tahapan begini melaksanakan.
latihannya lah dulu yang repot. Berarti Berasa kok sampean sholat khusyuk dengan sholat gak khusyuk. Tapi kebanyakan yang gak khusyuk. Perasaan hati itu jembar gitu kan. Gak kemerungsung. Dengan perilakunya tawadhu, tadarruk, bukan dengkluk itu kalau zaman dulu cari utis. Sekarang kan gak ada utis. Bersih kan kalau ngerokok orang sekarang tuh habis. Yang kita coba. Perilaku kita juga kita coba. Waduh. Cuma yang sekarang itu sufi di kota itu beda dengan sufi di kampung. Setelah saya maaf almarhum, setelah Arifinnya nggak ada, terus kemana itu ceritanya rame-rame nangis di TV itu? Ada nggak yang meneruskan gitu? Dari awal kan saya gitu kan. Ini sufi kota, nggak lama orang rame-rame ke agim gitu. Wah, carilah kiai itu yang benar gitu. Biarpun jelek itu ya kiai beneran gitu. Ini sih ngaji yang bangsanya yang kalau begitu marah-marah, ya jamaah gitu. Kayak saya kalau dibilangin begitu marah. Bo, ngaji di TV itu sama Pak Quraishi, baca Qur'annya itu. Nggak mau nggak rame katanya. Ngantuk. Gitu loh. Cara menyampaikannya saja, apalagi kita cara menyampaikannya Pak taklim. Cara mengajarkan itu harus ada tata caranya. Di baban semua tidak ada bawatannya. Ya ini bagus. Saya tidak menyalahkan Nur Ilham apa? Tidak. Saya menyalahkan jamaahnya. Kenapa buru-buru mengkodis langsung? Orang namanya munajat itu ngumpet-ngumpet. Tidak boleh ria'an nas supaya dilihat orang. Itu saja sudah salah. Nah, ini saya katakan sufi kota itu yang salah ini. Sehingga bahwa yang orang tasawuf itu mesti udang-udangnya gede, hijau, apa ini dan sebagainya. Itu adalah tokoh sufi. Kalau pakai celana, pakai ini, pakai itu, wah itu ulama Syiah. Memutuskannya hanya begitu aja. Walungan, tasbih, apalagi dengan cara-cara modern ini. Saya pernah ngikut jamaah yang ada di kota itu, apa yang di Jeruk Tabligh itu pernah. Yang pakai hitam-hitamnya pakai kaos kaki dimasukin ditaruh di sini kecucuk pakai batu tua. Itu dipikir itu pengen palanya benjut. Kaos kaki kasih batu di sini ketul. Sebulan tuh udah nyonyor sininya. Celananya pengen cingkrang, diketok. Potong cingkrang. Enggak boleh menyapu bumi katanya. Tapi apa itu gitu kan? Ya, enggak, udah selesai. Juga malam Jumat juga yang ini MC-nya juga ribut malam Jumatan juga gitu. Jatahnya 2 menit doang dia. Kalau Nur sih saya percaya itu. Ya